Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Rahmanut Alisya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang Qiraatul Quran. Pengertian tentang qiraatul Quran. Secara etimologi, qiraat ini merupakan kata masdar dari kata kerja qira'a yang artinya membaca. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama ada Ibnu Al-Jazari. Menurut beliau, qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbahkan kepada penulisnya. Pendapat kedua ada menurut Al-Zarqashi, beliau mengatakan bahwa qiraat adalah perbedaan cara-cara melafalkan Al-Quran, baik mengenai huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti tahfidz yang artinya meringankan dan tasydil artinya memberatkan. Pendapat ketiga ada Al-Syabuni. Beliau mengatakan bahwa qiraat adalah suatu madhab, cara melafalkan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dari definisi tersebut, walaupun redaksinya berbeda-beda, tapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, yang dimana ada beberapa cara melafalkan Al-Quran, walaupun sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Dengan demikian, bahwa kiroat berkisar pada dua hal. Yang pertama, kiroat berkaitan dengan cara melafalkan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang imam dan berbeda dengan imam lainnya. Yang kedua, cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada riwayat yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga definisi qiraat. Yang pertama, qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam lainnya. Yang kedua, cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat taufik bukan tauhid. Yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut personal, lugot, hazaf, i'rab, isbat, tasdil, dan wash. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah munculnya qiraatul Quran. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada zaman itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini. Yang pertama, ketika Umar bin Khattab berselisih bacaan dengan Hisham bin Hakim ketika membaca potongan ayat surah Al-Furqan dalam satu pelaksanaan sholat. Kemudian hari bacaan keduanya ini berbeda, kemudian dibenarkan semua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kepemimpinan Khalifah Utsman menjadi tonggak pertama pembakuan berbagai versi bacaan Al-Quran. Pembukuan mushaf yang dilakukan Khalifah Utsman, namun bukan berarti menghentikan munculnya variasi bacaan Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, variasi bacaan itu semakin beragam, dan bahkan tidak terkontrol. Fenomena munculnya variasi bacaan yang semakin beragam ini muncul setelah kepemimpinan Utsman hingga menyentuh awal-awal abad keempat Hijriah. Pada masa itulah, tepatnya pada tahun 322 Hijriah, Khalifah Bashir lewat dua orang menterinya, Ibnu Syad dan Ibnu Butlah, memerintahkan Ibnu Mujahid melakukan penertiban. Ibnu Mujahid sendiri adalah seorang pakar qiraat dan ilmu-ilmu Al-Quran yang bekerja pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah membanding-bandingkan semua husaf yang terkumpul, Ibnu Mujahid kemudian memilih 7 variasi bacaan dari para qurra ternama. Yang pertama ada Nafi dari Madinah, Ibnu Katsir dari Mekah, Ibnu Amir dari Syam, Abi Am dari Bashrah, Hashim, Hamzah, dan Kisar, ketiganya dari Bukhara. Pembukuan dan praktek 7 variasi qiraat ini terus berjalan dalam sejarah peradaban Islam. Namun, seiring bergulirnya waktu, pelestarian dalam bentuk bacaan pada 7 qiraat ini tidak merata dan tidak mencakup seluruh imam yang sudah dibukukan dalam bentuk tulisan. Dari 7 imam yang ada, hanya ada 4 imam saja yang qiraatnya dipraktikkan oleh umat Islam. Keempat orang imam ini adalah Imam Nafi, Imam Abu Am, Imam Ibnu Amir, dan Imam Hashim dengan perawinya masing-masing. Dan dari 4 imam ini hanya satu imam yang bacaannya paling banyak yang bahkan mendominasi seluruh bacaan umat Islam di dunia, yakni qiraat dari Imam Hashim. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya, kepada Saudari Dini Nur Fitriana untuk melanjutkan materi dari kelompok kami. Macam-macam qiraah. Yang pertama adalah mutawatir, yakni qiraah yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang secara adat atau kebiasaan mustahil bersepakat dalam kebohongan. Yang kedua adalah masyhur, yaitu qiraah yang sanadnya sahih tetapi belum sampai ke derajat mutawatir dan berkesesuaian dengan bahasa Arab atau bahasa Usmani. Yang ketiga adalah ahad, yakni
tetapi menyalahi Ras Usmani. Kaidah-kaidah bahasa Arab atau tidak masyhur seperti qiraah kategori sebelumnya. Yang keempat adalah syarat. Qiraah ini berupa kata atau kalimat ringkas yang berfungsi sebagai penjelas kandungan sebuah ayat. Yang selanjutnya yaitu urgensi mempelajari qiraat Al-Quran. Yang pertama adalah membaca, menjaga keaslian dan keautentikan bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah memahami makna ayat dengan lebih mendalam. Yang ketiga adalah mencegah kesalahan dalam bacaan. Yang keempat adalah menjaga keindahan dan kehusyuan dalam ibadah. Yang kelima adalah meraih keutamaan di sisi Allah. Dan yang keenam adalah menjaga keislaman dari fitnah dan penyimpangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Arab merupakan komunitas dari berbagai suku, di mana setiap suku mempunyai dialek yang berbeda. Namun, demikian, mereka menjadikan bahasa Quraisy sebagai bahasa bersama dalam komunikasi. Kenyataan tersebut membawa suatu konsekuensi lahirnya berbagai macam qiraat dalam melafalkan Al-Quran. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membenarkan qiraat mereka, karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, artinya sebagai kemudahan bagi umat Islam dalam melafalkan atau membaca Al-Quran. Ilmu qiraah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keautentikan bacaan Al-Quran. Para ulama telah menetapkan kriteria yang ketat dalam menilai kesahihan qiraah, yaitu harus sesuai dengan ras Usmani, tidak bahasa Arab, serta memiliki sanad yang mutawatir. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.